Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran sosiologi. Nah, kali ini kita masih membahas tentang pemberdayaan komunitas, tetapi kita akan lebih fokus pada strategi pemberdayaan komunitas yang berlandaskan kearifan lokal. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, buat teman-teman yang belum menyiapkan buku, pensil, ataupun pulpen untuk menulis, silahkan disiapkan terlebih dahulu ya. Yang pertama, kita akan membahas siapa saja pelaku atau tokoh-tokoh yang akan melakukan pemberdayaan komunitas. Kira-kira siapa saja ya? Mungkin teman-teman ada yang bisa menebak. Kalau teman-teman bisa menebak, silakan komen di bawah ya. Nah, yang pertama itu ada pemerintah, yang kedua ada masyarakat, dan yang ketiga ada swasta. Nah, kalau pemerintah biasanya mereka akan melakukan pemberdayaan komunitas melalui lembaga-lembaga pemerintah ataupun undang-undang yang mendukung pemberdayaan di suatu kelompok masyarakat. Nah, sedangkan masyarakat biasanya yang akan melakukan atau yang akan mengaplikasikan undang-undang di dalam kehidupan bermasyarakat. Biasanya siapa saja sih dalam masyarakat? Ada RT, RW, kelurahan, ataupun masyarakat biasa. Nah, yang terakhir ada swasta. Swasta di sini maksudnya seperti pabrik, seperti contohnya kalau di Subang banyak ya pabrik, kayak pabrik gudang garam, terus pabrik tekwang dan yang lain sebagainya. Nah, biasanya sebuah pabrik itu memiliki program CSR. Nah, CSR ini maksud program di mana pabrik itu akan memberdayakan atau akan membantu masyarakat-masyarakat yang berada di sekitar pabrik. Bisa seperti melakukan sumbangan, ataupun donor darah misalkan, santunan, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, ada prinsip strategi pemberdayaan komunitas. Apa saja sih prinsip strategi pemberdayaan komunitas? Nah, yang pertama ada prinsip kesetaraan. Prinsip kesetaraan ini menganggap semua tokoh-tokoh pemberdayaan komunitas ini berada pada posisi yang setara, posisi yang sama, kedudukannya sama, kewajibannya sama, haknya juga sama, seperti itu. Lalu prinsip partisipatif. Nah, prinsip ini menekankan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih dan merumuskan kebutuhan dalam proses pemberdayaan, seperti bagaimana masyarakat itu akan melakukan program-program pemberdayaan komunitas, itu dibebaskan sesuai dengan prinsip partisipatif, tidak terikat, tidak menekan, jadi lebih ke kebebasan untuk memilih dan merumuskan pemberdayaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah prinsip keswadayaan. Nah, di dalam prinsip ini masyarakat diberikan kepercayaan penuh gimana nantinya pemberdayaan akan berjalan di dalam masyarakat. Mungkin bisa pakai cara A atau cara B. Nah, tokoh-tokoh tersebut percaya penuh kepada masyarakat untuk menjalankan dan merencanakan program pemberdayaan tersebut. Dan yang terakhir adalah prinsip berkelanjutan. Ketika satu program pemberdayaan sudah selesai, harapannya program tersebut akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya, atau bisa jadi program tersebut bisa dilakukan di kelompok masyarakat lain. Nah, jadi prinsip berkelanjutan yaitu berharap program tersebut selalu terus dikelola oleh masyarakat secara terus-menerus, tidak berhenti, selalu berkelanjutan. Oke, yang ketiga ada pendekatan dalam strategi pemberdayaan komunitas. Kira-kira apa saja ya pendekatan dalam strategi pemberdayaan komunitas?
Nah, ada 3 strategi pemberdayaan dalam komunitas. Yang pertama, ada pendekatan kesejahteraan, pendekatan pembangunan, dan pendekatan pemberdayaan. Jika pendekatan kesejahteraan, maka fokus dari program pemberdayaan komunitas adalah tentang kesejahteraan masyarakat, bagaimana aspek ekonomi masyarakat akan dikembangkan, bagaimana aspek pariwisata yang ada dalam masyarakat dikembangkan dan bisa menambah pendapatan dari suatu kelompok masyarakat. Lalu, jika pendekatan pembangunan, maka fokus dari pendekatan ini adalah pembangunan. Misalkan nih, yang awalnya masyarakat tersebut belum mandiri, ketika ada sebuah pemberdayaan, maka masyarakat tersebut diharapkan bisa menjadi masyarakat yang mandiri. Nah, proses dari masyarakat yang belum mandiri menuju masyarakat yang sudah mandiri, ini yang dinamakan proses pembangunan. Seperti itu. Lalu, yang terakhir ada pendekatan pemberdayaan. Jadi, ketika sudah sejahtera, sudah dilakukan pembangunan, harapannya masyarakat bisa berdaya, bisa mandiri, bisa mengerti apa saja potensi yang ada dalam masyarakat itu. Seperti itu. Nah, kita akan masuk ke subbab yang terakhir, yakni strategi pemberdayaan komunitas. Kira-kira ada apa saja ya strategi pemberdayaan komunitas? Ayo kita lihat. Nah, yang pertama, strategi pemberdayaan komunitas harus bisa mempertimbangkan potensi yang ada di dalam masyarakat. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam program, kita harus tahu dulu nih, masyarakat itu punya potensi apa kira-kira, apakah di bidang ekonomi, atau di bidang pariwisata, di bidang makanan, kuliner, atau yang lain sebagainya. Ketika sudah kita pilih satu potensi di dalam masyarakat, maka tokoh-tokoh yang sudah tadi kita pelajari akan memberikan pendampingan secara berkelompok. Mereka akan menjelaskan tentang potensi yang masyarakat miliki. Setelah itu, setelah dilakukan pendampingan, maka tokoh-tokoh tersebut memberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk mengembangkan potensi-potensi di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya, ketika sudah diberikan pelatihan, maka masyarakat harus bisa mengangkat kearifan lokal. Jangan hanya dikenal oleh masyarakat dalam satu kelompok tersebut. Jadi, potensi kearifan lokal tersebut harus bisa dikenal oleh masyarakat-masyarakat di luar dari kelompoknya. Ketika sudah terkenal, maka tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan seperti pemerintah, masyarakat, swasta akan memberikan bantuan sarana. Kalau pemerintah tadi memberikan undang-undang atau legalitas, kalau swasta akan memberikan program CSR, itu bisa berupa uang atau yang lain sebagainya. Nah, strategi yang terakhir adanya pemberdayaan secara bertahap. Jadi ketika semuanya strategi-strategi sebelumnya sudah dilakukan dengan baik, maka hasilnya masyarakat akan bisa berdaya secara bertahap. Nah, teman-teman, kita sudah sampai ke subbab materi yang terakhir. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan ke teman-teman bisa memahaminya ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga teman-teman sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.